Perkenalkan, saya Jan Prameswari, NRP 1030. Perkenalkan, saya Alia Mandasna, NRP 1038. Kenalkan, saya Hani Azhar, NRP 1076. Perkenalkan, saya Ruzenia Trimaulidi Putri, NRP 8. Di sini kami akan presentasi tentang bentang alam geomorfologi. Yang pertama ada vulkanik. Proses vulkanisme secara harafiah berarti aktivitas alamiah yang berupa keluarnya magma dari dalam bumi. Semua gejala di dalam sebagai akibat dari aktivitas magma disebut vulkanisme. Gerakan magma itu terjadi karena magma mengandung gas yang merupakan sumber tenaga magma untuk menekan batuan yang ada di sekitarnya. Lalu ada gunung api. Pengertian gunung api ada dari beberapa ahli. Yang pertama, gunung api adalah tempat atau lubang keluarnya bahan pijar atau gas yang keluar dari dalam bumi ke permukaan bumi. Menurut McDonald, 1972. Lalu juga ada gunung api adalah tempat keluarnya magma, abu, dan hasil erupsi yang dibentuk di sekitar pusat lubang vulkan karena aktivitas erupsi. Menurut Montgomery, 1989. Selanjutnya, berdasarkan sifat erupsi dan bahan yang dikeluarkan, ada 3 macam bentuk gunung api. Yang pertama, gunung api perisai. Gunung ini terjadi karena magma yang keluar sangat encer, dan magma yang encer ini mengalir ke segala arah, sehingga membentuk lereng yang sangat landai. Ini berarti gunung ini menjulang, tetapi juga melebar. Contohnya ada Gunung Mauna Loa dan Mauna Kea di Kepulauan Hawaii. Yang kedua ada gunung api Mars. Gunung ini terjadi akibat adanya letusan eksplosif. Bahan yang dikeluarkan relatif sedikit, namun karena sumber magmanya sangat dangkal dan sempit, gunung ini akibatnya tidak tinggi dan terdiri dari timbunan bahan padat atau eflata. Di bekas kawasannya seperti sebuah cekungan yang kadang-kadang terisi air dan tidak mustahil menjadi sebuah danau. Misalnya Danau Klakah di Lamongan atau Danau Eiffel di Prancis. Yang ketiga ada gunung api strato. Gunung api ini terjadi akibat erupsi campuran antara eksplosif dan efusif yang bergantian secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan lerengnya berlapis-lapis dan terdiri dari bermacam-macam batuan. Gunung api inilah yang paling banyak ditemukan di dunia, termasuk di Indonesia. Misalnya ada Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, dan Gunung Kelut. Jenis bentang alam vulkanik. Ada kubah vulkanik, yang merupakan morfologi gunung api yang mempunyai bentuk cembung. Morfologi ini dibedakan atas dasar asal kejadiannya menjadi yang pertama kerucut semburan dan kerucut perisai. Morfologi ini terbentuk oleh erupsi lava yang bersifat encer basaltis, sedangkan lava yang bersifat granitis menghasilkan morfologi kubah sumbat atau plug dome. Lalu ada kerucut parasit. Morfologi ini terbentuk sebagai hasil erupsi gunung api yang berada pada lereng gunung api yang lebih besar. Dan yang terakhir ada kerucut sinder, yang merupakan kubah yang terbentuk oleh lerusan kecil yang terjadi pada kaki gunung api. Kubah kerucut rendah dengan bagian puncak tampak cekung datar. Lalu ada depresi vulkanik. Depresi vulkanik adalah morfologi bagian vulkanik yang secara umum berbentuk cekungan. Berdasarkan material pengisinya, depresi vulkanik dibedakan menjadi danau vulkanik, yaitu depresi vulkanik yang terisi oleh air sehingga membentuk danau. Kawah, yaitu depresi vulkanik yang terbentuk oleh letusan dengan diameter maksimum 1,5 km dan tidak terisi oleh apapun selain material hasil letusan. Dan yang terakhir, ada kaldera, yaitu depresi vulkanik yang terbentuk bukan oleh letusan, tetapi didahului oleh ambesan pada kompleks vulkan dengan ukuran lebih dari 1,5 km. Pada kaldera ini sering muncul gunung api baru. Lalu ada dataran vulkanik yang secara relatif dicirikan oleh topografi yang datar dengan variasi beda tinggi tidak menyolok. Macam-macam dataran vulkanik diantaranya adalah dataran rendah basal, plato basal, dan dataran kaki vulkan. Lalu ada vulkan semu. Vulkan semu merupakan morfologi mirip kerucut gunung api. Bentuknya berasal dari vulkan yang berdekatan. Dapat terbentuk oleh erosi
lanjut terhadap suatu vulkan yang sudah lama tidak menunjukkan kegiatannya. Contohnya morfologi vulkan semi ini adalah Gunung Gendep di daerah Muntilan, Jawa Tengah, pada dataran kaki vulkan Gunung Api Merapi. Dampak lingkungan gunung api terdapat dua, yaitu dampak negatif yang bisa dirasakan hingga ke kota atau negara lain, yaitu pencemaran udara. Gas yang disemburkan dari perut bumi mengandung zat berbahaya seperti sulfur dioksida, hidrogen sulfida, nitrogen dioksida, dan material debu lain yang biasanya mengandung zat beracun. Lalu juga ada dampak positif, seperti bisa menjadikan tanah pertanian semakin subur. Material yang dihasilkan dari perut bumi dapat dijadikan sumber mata pencarian masyarakat setempat, misalnya penambang pasir, dan ada sumber mata air panas yang bermanfaat untuk kesehatan kulit dan dapat dijadikan objek wisata. Lalu bentang alam vulkanik dalam peta topografi memiliki kenampakan pola kontur yang khas. Umumnya konturnya dibentuk oleh bentang alam vulkanik adalah sesuai dengan bentuk bentang alamnya. Di samping memiliki pola kontur yang khas, bentang alam vulkanik dicirikan oleh pola penyaluran yang khas, yaitu radial. Selanjutnya ada fluvial. Proses fluviatil. Bentang alam fluvial merupakan satuan geomorfologi yang erat hubungannya dengan proses fluviatil. Proses fluviatil ini adalah semua proses yang terjadi di alam, baik fisika maupun kimia. Adapun tiga macam, yaitu satu, erosi oleh sungai adalah pelepasan secara progresif material dasar dan tebing sungai. Erosi juga dapat berbentuk hydraulic action, korasi, dan juga korosi. Bisa di next. Yang kedua adalah transportasi oleh sungai disebabkan oleh adanya kekuatan aliran sungai yang sering dikenal dengan istilah kompetensi sungai atau stream kompetensi, yaitu kecepatan aliran tertentu yang mampu mengangkut sedimen dengan diameter tertentu. Pada debit sungai, material sedimen dan kecepatan aliran. Ada tiga bentuk macam sedimen yang terangkut, yaitu muatan terlarut, muatan tersuspensi, dan muatan besar. Deposisi atau sedimentasi adalah akumulasi secara progresif material sungai yang terangkut pada dasar sungai maupun dataran banjir atau tubuh perairan di mana sungai terhenti. Ketiga proses di atas tidak dapat terpisah satu sama lain sehingga dikenal dengan istilah three phases of single activity. Proses sedimentasi. Proses sedimentasi adalah pengendapannya material hasil erosi di suatu tempat tertentu. Pengendapan material dapat diakibatkan oleh air, angin, es, atau gletser pada suatu cekungan yang kemudian membentuk jenis batuan baru yang dinamakan dengan batuan sedimen. Proses sedimentasi merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh kekuatan alam, seperti aliran sungai, hembusan angin, pencairan es dan gletser, serta faktor-faktor penyebab lain yang telah disebutkan tadi. Pola penyaluran. Pada pola penyaluran fluvial ada pola dendritik, pola rektangular, pola trellis, pola radial, dan pola paraf. Adapun jenis-jenis bentang alam fluvial seperti yang ada pada gambar. Bentang alam fluvial dalam peta topografi. Dalam peta topografi standar, sebagian dari bentang alam fluvial tidak terekspresikan, utamanya yang berukuran kecil, misalkan gosong, sungai, dan tanggul. Aplikasi. Daerah sekitar aliran sungai merupakan daerah yang potensial untuk dijadikan wilayah penambangan didukung oleh sesumber yang banyak terdapat di dalam sungai. Misalnya sebagai penyedia air irigasi untuk air minum dan material pasir batu yang terdapat di daerah tersebut dan dapat dijadikan sebagai bahan bangunan.
Berikutnya adalah benang alam struktural. Bentuk lahan struktural terbentuk karena terdapat tenaga endogen atau yang dapat disebut proses tektonik atau diatropisme. Proses ini meliputi pengangkatan, penurunan, dan perlipatan kerak bumi sehingga terbentuk struktur geologi yaitu lipatan dan patahan. Selain itu, terdapat pula struktur horizontal yang lazimnya merupakan struktural asli sebelum mengalami perubahan. Berikutnya, ada prinsip untuk mengidentifikasi bentang alam struktural ini, yaitu yang pertama adalah resistensi atau perbedaan daya tahan. Lapisan batuan terhadap tenaga pengikisan sangat berpengaruh terhadap perbedaan relief. Lapisan batuan yang resisten akan menghasilkan relief positif, sehingga menonjol. Lapisan yang tidak resisten akan mudah terkikis, akan menghasilkan relief-relief negatif atau cekung atau lembah. Yang kedua adalah permeabilitas atau kelolosan air. Dari batuan penyusun yang berbeda antar lapisan batuan mengakibatkan perbedaan kepadatan alur pengatusan. Lapisan yang kedap atau tidak tembus air akan menghasilkan relief dengan alur-alur pengatusan yang dapat, sedangkan batuan yang sarang atau poros, alur pengatusannya jarang. Pada umumnya, pola aliran pada bentuk lahan struktural sangat terkontrol oleh struktur. Jenis bentang alam struktural, yang pertama ada struktur mendatar. Menurut ketinggian atau elevasi dataran tinggi, dataran dapat dibagi menjadi dua, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki elevasi antara 0 sampai 500 kaki dari muka air laut. Yang dataran tinggi atau plateau adalah dataran yang menempati elevasi lebih dari 500 kaki di atas muka air laut. Pola penyaluran yang berkembang pada daerah yang berstruktur mendatar ini adalah dendritik. Hal ini terjadi karena oleh adanya keseragaman resistensi batuan yang ada di dalam permukaan. Berikut merupakan ilustrasi dari bentang alam struktural. Plateaus, seperti pada gambar sebelumnya, yaitu daerah dataran tinggi yang relatif datar, terbentuk di daerah lapisan batuan horizontal. Dataran tinggi terbelah oleh sungai, dan terbentuklah bentang alam yang khas. Yang kedua ada mesa, yaitu daerah yang umumnya datar, dibatasi oleh tebing yang agak lebih lebar, biasanya daripada tingginya. Yang ketiga ada butte, yaitu bentuk lahan yang lebih kecil dan datar yang diisolasi oleh erosi. Mereka kurang lebih selebar tingginya. Yang selanjutnya ada monumen atau menara, yaitu fitur ramping yang jauh lebih tinggi daripada lebarnya. Struktur miring, yaitu hampir semua lapisan endapan dalam posisi yang mendatar, sedimen yang mempunyai kemiringan asal diendapkan pada dasar pengendapan yang sudah miring, seperti pada lereng gunung api dan di sekitar terumbu karang, kemiringan lapisan sedimen yang demikian disebut kemiringan adal dengan sudut maksimum 35 derajat. Berdasarkan besar sudut kemiringan dari kedua lerengnya, bentang alam ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cuesta dan hookback. Pada cuesta, sudut kemiringan antara kedua sisi lerengnya tidak simetri dengan sudut lereng yang searah perlapisan batuan kurang dari 30 derajat. Cuesta memiliki kelerengan scarp slope yang lebih curam, sedangkan deep slope-nya relatif landai pada arah sebaliknya sehingga terlihat tidak simetri. Yang kedua ada hookback, yaitu sudut antara kedua sisinya relatif sama, dengan sudut lereng yang searah perlapisan batuan lebih dari 30 derajat. Hookback memiliki kelerengan scarp slope dan deep slope yang hampir sama sehingga terlihat simetri. Intinya, seperti pada ilustrasi pada gambar, yang hookback itu lebih simetri, sedangkan yang cuesta asimetri. Selanjutnya ada struktur lipatan. Lipatan terjadi karena adanya lapisan kulit bumi yang mengalami gaya kompresi atau gaya tekan. Pada suatu lipatan yang sederhana, bagian punggungan disebut dengan antiklin, sedangkan bagian lembah disebut dengan sinklin. Unsur-unsur yang terdapat pada struktur ini dapat diketahui dengan menafsirkan kedudukan lapisan batuannya. Kedudukan lapisan batuan
Dalam hal ini merupakan arah kemiringan lapisan batuan pada peta topografi akan berlawanan arah dengan bagian garis kontur yang rapat atau force slope, di mana garis kontur yang rapat tersebut menunjukkan adanya gawir-gawir yang terjal dan memotong landai dari topografinya. Biasanya diperlihatkan dengan punggungan yang landai atau backslope. Morfologi struktur lipatan terbagi secara umum menjadi 3, yaitu struktur antiklin-siklin, struktur antiklin-siklin menunjam, dan lipatan tertutup. Struktur antiklin-siklin. Pada prinsipnya, penafsiran pada kedua struktur ini berdasarkan atas kenampakan force slope dan back slope yang terdapat secara berpasangan. Bila force slope saling berhadapan, in facing scarp, maka terbentuk lembah antiklin. Sedangkan apabila yang saling berhadapan adalah back slope, maka disebut lembah siklin. Pola pengaliran yang dijumpai pada lembah antiklin adalah pola trellis. Struktur antiklin dan siklin menunjam. Struktur ini merupakan kelanjutan atau perkembangan dari pegunungan lipatan satu arah, cuesta dan hookback, dan dua arah, syncline dan antiklin. Bila 3 force slope saling berhadapan, maka disebut sebagai lembah antiklin menunjam. Sedangkan bila 3 back slope saling berhadapan, maka disebut sebagai lembah syncline menunjam. Dan yang terakhir ada struktur lapisan tertutup. Struktur lapisan tertutup terbagi menjadi 2, yaitu kubah dan cekungan. Kubah memiliki ciri-ciri kenampakan alam, yaitu kedudukan lapisan miring ke arah luar, force slope ke arah dalam. Yang kedua, mempunyai pola kontur tertutup. Selanjutnya, pola penyaluran radier dan berupa bukit cembung pada stadia muda. Dan yang terakhir, pada stadia dewasa berbentuk lembah kubah dengan pola penyaluran anular. Yang kedua ada cekungan, memiliki ciri-ciri kenampakan alam, yaitu kedudukan lapisan miring ke dalam backslope ke arah dalam. Mempunyai pola kontur tertutup, pada stadia muda pola penyaluran anular. Berikut merupakan ilustrasi dari kubah dan cekungan. Struktur patahan. Patahan atau sesar terjadi akibat adanya gaya tekan yang bekerja pada kulit bumi, sehingga mengakibatkan adanya pergeseran letak kedudukan lapisan batuan. Ada 3 jenis sesar, berdasarkan arah gerak relatifnya, yaitu sesar geser, sesar naik, dan sesar turun. Ciri-ciri kenampakan bentang alam struktur patahan, yaitu beda tinggi yang relatif menyolok pada daerah yang sempit, mempunyai resistensi terhadap erosi yang sangat berbeda pada posisi atau elevasi yang hampir sama. Adanya kenampakan dataran depresi yang sempit menunjang, dijumpai sistem gawir yang lurus atau pola kontur yang panjang lurus dan rapat. Adanya batas yang curam antara perbukitan atau pergunungan dengan dataran rendah. Adanya kelurusan sungai melalui zona patahan dan membelok dengan tiba-tiba dan menyimpang dari arah umum. Sering dijumpai kelurusan mata air pada bagian yang naik atau terangkat. Pola penyaluran yang umum dijumpai berupa rektangular, trellis, dan kontrapit, serta modifikasi dari ketiganya. Adanya jajaran triangular pada gawir yang lurus. Hasil dari sesar turun berupa morfologi Horst dan Graben, sedangkan untuk sesar naik menghasilkan morfologi penggunungan. Berikut merupakan ilustrasi dari morfologi struktural sesar turun. Lanjut untuk bentang alam terakhir yaitu bentang alam kas. Untuk bentang alam kas adalah bentuk topografi yang terutama terbentuk dari parutan batuan seperti batu kapur, dolomit, dan gipsum. Ini ditandai dengan fitur-fitur seperti gua, sinkhole, dan bukit-bukit kapur. Faktor yang mempengaruhi bentang alam. Yang pertama ada faktor geologi yang terdiri dari jenis batuan. Jenis batuan yang terlarut dalam air seperti batu kapur, dolomit, gipsum, memiliki sifat batuan yang memungkinkan mereka larut ketika terpapar air yang mengandung asam karbonat yang berasal dari CO2 di atmosfer dan tanah. Yang kedua yaitu ada struktur geologi. Struktur seperti retakan, lipatan, dan patahan yang terdapat di struktur batuan sangat mempengaruhi pembentukan kas karena dapat mengalirkan air melalui
melalui struktur tersebut sehingga memperluas fitur khas seperti gua dan sinkron. Yang ketiga yaitu komposisi kimia. Komposisi kimia batuan, termasuk kandungan mineral dan kepadatan, juga mempengaruhi laju pelautan. Batuan dengan kandungan kalsium karbonat yang tinggi cenderung lebih rentan terhadap proses kalsifikasi. Yang terakhir ada usia batuan. Usia dan sejarah geologis batuan juga berperan. Batuan yang lebih tua mungkin lebih mengalami banyak proses geologis yang mempengaruhi pembentukan karst. Selanjutnya ada faktor iklim. Yang pertama ada curah hujan. Curah hujan yang tinggi berperan penting dalam proses pembentukan karst karena meningkatkan jumlah air yang mengalir melalui batuan karst. Yang kedua ada suhu. Suhu mempengaruhi laju reaksi kimia pelautan batuan. Di iklim yang lebih hangat, reaksi kimia dapat berlangsung lebih cepat yang mempercepat proses kalsifikasi. Yang ketiga, musim dan variabilitas iklim. Varian musiman dalam curah hujan dan suhu juga mempengaruhi pembentukan karst. Misalnya, musim hujan yang instan dapat menyebabkan perubahan signifikasi dalam air bawah tanah dan erosi. Yang keempat ada iklim mikro, yaitu kondisi iklim lokal seperti kelembapan juga berpengaruh. Kelembapan tinggi dapat memfasilitasi proses pelautan dan pembentukan fitur karst. Boleh di next. Selanjutnya ada faktor biologis yang terdiri dari vegetasi tumbuhan dan akan memainkan peran penting dalam proses kalsifikasi. Akan dapat menembus retakan batuan, memperluas dan memfasilitasi interfaksi air. Selain itu, vegetasi menyerap CO2 yang berkontribusi pada pembentukan asam karbonat dalam hujan. Mempercepat pelautan batuan karst. Selanjutnya ada aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme di tanah juga mempengaruhi pembentukan karst. Mereka berperan dalam siklus karbon dan nitrogen yang dapat mengubah keseimbangan kimia air dan mempercepat proses pelautan. Selanjutnya ada fauna karst. Hewan, termasuk spesies gua, dapat mempengaruhi morfologi karst melalui aktivitas mereka. Misalnya, hewan yang menggali dapat membantu membentuk struktur permukaan karst dan mempengaruhi air bawah tanah. Selanjutnya ada kontribusi organik, yaitu bahan organik dari tumbuhan dan hewan. Ketika terurai, menghasilkan asam yang dapat meningkatkan pelautan batuan karst. Untuk selanjutnya ada proses pembentukan morfologi karst. Yang pertama ada pelautan batuan. Pelautan batuan ini merupakan kunci dalam pembentukan karst. Ini terjadi ketika air hujan secara alami larutnya karbon dioksida dari atmosfer bereaksi dengan batuan karbon atau kalsium karbonat. Batuan serupa yang larut. Reaksi ini menghasilkan larutan kalsium bikarbonat secara bertahap melarutkan batuan dan membentuk fitur karst seperti gua dan sinkhole. Selanjutnya ada pembentukan gua dan sinkhole. Gua karst. Gua terbentuk ketika pelautan batuan terus-menerus memperluas retakan kecil dalam batuan menjadi rongga yang lebih besar. Air mengalir melalui celah-celah ini secara bertahap memperbesar dan membentuk gua. Kemudian ada sinkhole. Sinkhole terbentuk ketika atap gua runtuh atau ketika pelautan batuan terjadi dekat dengan permukaan tanah, menciptakan depresi atau lubang besar. Ini bisa terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan seiring waktu. Yang terakhir ada kimia dan fisik.
Proses kimia melibatkan reaksi antara asam karbonat dalam air hujan dengan batuan kapur, menghasilkan larutan kalsium bikarbonat. Proses ini mengurangi batuan dan membentuk fitur kas. Ada juga proses fisik, yaitu termasuk erosi mekanis oleh air yang mengalir, transportasi material yang terlarut dalam erosi, serta sedimentasi di dalam gua. Proses-proses ini membantu membentuk dan memodifikasi landscape karst, termasuk pembentukan stalagmit dan stalagmit di dalam gua. Di next. Ada 2 jenis bentang alam klasik. Bentang alam hasil proses klasifikasi terbagi menjadi 2, yaitu kas minor. Kas minor ini tidak dapat dilihat dalam peta topografi dan citra satelitnya, yang terdiri ada bagian kas sapiens, kas pit, kas pait, kas fitokas, kas contoh dari gambaran ini yaitu termasuk kas period ditemukan di dalam gua yang memiliki reruntuhan yang menciptakan stalagmit dan stalagmit. Selanjutnya, boleh di next. Selanjutnya ada kas mayon. Kas mayon ini dapat dilihat dalam peta topografi dan citra satelitnya yang terdiri dari kas doli, lava, polje, kas. Contoh dari ilustrasi di samping ini merupakan yang termasuk kas jendela, yaitu lubang di atap gua yang menghubungkan ruang dalam gua dengan udara luar terbentuk karena runtuhnya atap gua. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.